Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cipedak 01, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Cipedak 01, dan hadirin yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Garseti Purwani, kelas 6C SDN Cipedak 01. Akan menyampaikan pidato dengan judul Manfaat ASEAN sebagai wadah kerjasama bagi Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, ASEAN atau The Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand 8 Agustus 1967. Pembentukan organisasi ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Awal mula pembentukannya, ASEAN beranggotakan 5 negara termasuk diantaranya Indonesia. Sampai saat ini, jumlah negara yang sudah bergabung sebagai anggota ASEAN mencapai 10 negara. Hadirin sekalian yang saya banggakan, terdapat 5 amanat dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang berisikan bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh ASEAN. Dengan deklarasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa manfaat bagi Indonesia menjadi anggota ASEAN sangat banyak, yaitu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Manfaat pertama dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah bersama-sama menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN dan di luar ASEAN. Selain itu, juga menciptakan kerukunan dan kestabilan di kawasan ASEAN. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan Indonesia di segala bidang dan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Hadirin sekalian yang saya muliakan, manfaat kedua dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan politik Indonesia yang bebas dan aktif. Dengan bergabung dalam organisasi ASEAN, maka dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di Asia Tenggara dan kepentingan bersama dalam forum internasional. Manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia berikutnya adalah dalam bidang sosial budaya. Hal tersebut dapat memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN. Banyak hal yang telah dilakukan, antara lain pengenalan dan pertukaran budaya sesama anggota ASEAN. Selain itu, manfaat di bidang sosial budaya meliputi perlindungan anak dan perempuan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan penanggulangan bencana serta olahraga. Hadirin sekalian yang saya banggakan, manfaat keempat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya kerap menjadi panas karena adanya ketegangan antar negara. ASEAN diharapkan dapat menjadi penengah di saat stabilitas keamanan di kawasan tidak kondusif. Kerjasama ini termasuk di dalamnya yaitu keamanan kesatuan, kawasan, dan pemberantas kejahatan lintas negara, pertahanan, perdamaian, keamanan maritim, upaya perdamaian, dan resolusi konflik. Hadirin yang saya hormati, itulah beberapa manfaat ASEAN sebagai wadah kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, semoga dengan adanya kerjasama ASEAN ini, tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memajukan perdamaian bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara dapat tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo,
Dengan solidaritas dan komitmen kuat untuk memajukan kerjasama inklusif, maka ASEAN tidak akan terjebak di antara rivalitas tersebut dan ASEAN akan dapat memainkan peran sentralnya dalam pengembangan kerjasama kawasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.